Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP, dikirim ke Mesir oleh ayah saya. Ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. 1 tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu untuk keliling Kairo, lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangin juga masjidnya Imam Syafi'i gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid, tapi sekarang sudah digabung, dibuat bangunan dari gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja, gitu kan. Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah, oke. Dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan minta kepada Imam Syafi'i, itu terjadi. Saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama Imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah, ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah Fakultas Dakwah waktu itu, Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini Masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu, ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjuallah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan, kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang ulah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar, buat kuburan yang bagus, pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan? Syekh Badawi gitu. Taruh celengan, lihat 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu, taruh celengan. Ternyata hasilnya besar.
Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonta terkenal, ya, itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa, ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit, gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di beberapa di Indonesia juga tempat-tempat sama persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu, diundang ceramah.